Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kali ini saya akan coba review dari ROM Havok OS yang 2.9 dan dari input animasinya sama aja ya untuk di Fun Edition ini. Baterai gue sudah lowbat 10% nih guys, jadi sekalian kita review untuk pemakaian baterai. Oke guys, ini dia dari home screen-nya ya, dan di ROM ini enak banget, awet baterai. Juga saya suka banget ya, karena buat ngegame sih belum saya coba, cuma untuk penggunaan sehari-hari enak banget, awet baterai guys. Dan kita akan cobain nanti juga buat ngegame ya. Oke, jadi sebelumnya saya belum pernah ngerasain ngebug sama sekali. Untuk di penggunaan saya masih aman semua, nggak pernah force close, nggak pernah ada masalah sih untuk di penggunaan saya belakangan ini guys. Jadi kalau ada masalah di kalian ya bisa jadi karena beda HP, bisa beda rasa juga bisa guys. Dan di sini juga dari aplikasi seperti ini ya, dan ini aplikasi bawaannya lumayan banyak sih karena ROM ini juga include dengan GAPS ya. Dan di sini kamera juga sudah pakai kamera MIUI ya. Dan saya juga sudah menginstal Gcam sebenarnya di sini guys. Saya pakai TR kamera Gcam. Dan ROM ini juga sudah include dengan kamera 2 API ya. Jadi nggak perlu kalian buat flash kamera 2 API, bisa langsung install Gcam langsung guys. Dan di sini juga ada pengaturan launcher ya. Jadi ada dua launchernya, pixel dan launcher ini. Cuma saya pakai yang pixel sih yang di video ini. Dan di sini perekamnya juga seperti ini, ada dua opsi, dan perekam layar, perekam suara guys. Settingannya seperti ini. Frame rate-nya sudah bisa sampai 60 fps ya untuk di ROM Havok ini. Dan kayak seperti ini, bisa portrait, bisa landscape, dan sumber suara juga ada mikrofon ya guys. Jadi lumayan buat kalian yang suka untuk rekam sambil main game atau apalah sesuai kebutuhan kalian, jadi udah bisa di ROM Havok ini seperti ini. Dan dari fitur status bar kita lihat juga di sini guys, ini lumayan ada AOD-nya juga di ROM ini walaupun Android 9 ya. Ambient juga ada, CPU info, gaming mode sudah ada. Jadi seperti itu ya untuk di status barnya guys. Dan kita lihat langsung dari settingan. Di settingan tentang ponsel versi Android, dan ini masih pakai kernel dari standar bawaan ya. Kernel bawaannya Purchaf ini guys ternyata. Dan untuk di kernelnya sudah lumayan buat penggunaan sehari-hari, hemat sih sebenarnya. Dan ngegame juga lumayan ya, walaupun belum bisa HD untuk di PUBG Mobile. Cuma oke lah. Dan kita lihat dari versi Android, dan ini 2.9 yang Fun Edition wired nih guys yang saya pakai di device ini. Dan ini enak banget sih untuk di ROM ini, cuma sayangnya sesuai yang saya rasakan cuma navigasinya saya kurang nyaman ya, karena masih pakai dua tombol guys. Saya lebih nyaman pakai yang gestur sih sebenarnya untuk penggunaan sehari-hari ya. Cuma ya oke lah, kita coba pakai dulu sementara di ROM Havok ini ya, kita rasain. Dan saya juga pengen sebenarnya ganti kernel yang lain, karena di kernel ini kurang maksimal lah untuk buat ngegamenya sebenarnya yang saya rasain ya. Oke, kita lihat yang lain guys, dan kita lihat dari sistem. Di sini juga ada pembaruan sistemnya. Dan kita lihat dari opsi developer, penggunaan memori, dan free RAM-nya 800 sekian guys. Jadi lumayan ya untuk penggunaan saya sebelumnya. 800 ini udah lumayan sih menurut saya guys. Jadi nggak terlalu boros banget untuk penggunaan RAM-nya. Dan kita lihat di sini kayak gini doang ya untuk dari sistemnya. Dan kita lihat keamanan. Di keamanan ini belum support buat face unlock ya untuk di ROM ini. Jadi kalau kalian cari face unlock bukan di ROM ini guys, mending cari di ROM yang lainnya. Kalau di Android 10 rata-rata sekarang juga sudah support face unlock. Kalau kalian butuh face unlock sih sebenarnya, tapi di sini saya sudah masukin fingerprint ya. Kita cobain untuk fingerprintnya, ini lumayan cepat responnya, jadi masih aman lah untuk fingerprint, nggak lemot ya. Dan di lokasi juga ini guys. Oke, untuk di lokasi sudah amannya, saya sudah cobain buat di share lokasi via WhatsApp dan map juga. Jadi untuk ngunci lokasi cepat guys. Dan buat kalian yang butuh lokasi untuk driver atau ojol, jadi masih aman lah untuk di ROM ini, nggak ngebug untuk lokasinya, sudah aman ya.
Dan kita lanjut lihat yang lain guys. Di sini kayak suara kayaknya sama aja sih, tampilan interface-nya dari Android 10 juga sama. Dan di tampilan layar seperti ini, ada ukuran font dan ini sudah lumayan 411 defaultnya. Dan kita lihat yang lain, di sini nggak ada mode gelap ya, mode dark mode untuk di tampilan, dan karena biasanya di Android 10 kan ada dark modenya, di sini nggak ada. Dan kita lihat penggunaan baterainya guys, di sini sisa 10% ya. Dan smart charging juga ada di ROM ini fiturnya, jadi kalian bisa aktifin kalau butuh smart charging ya. Dan di sini penggunaan layarnya dapat 8 jam 37 menit guys. Dan ini saya banyakkan sosial media doang, sekedar WhatsApp, browsing dan streaming ya, YouTube. Dan penggunaan baterai penuh terakhirnya 24 jam yang lalu, jadi lumayan banget ya untuk penggunaan sehari-hari. Dan sebenarnya kalau buat ngegame nggak kalah juga sih di ROM ini, cuma nanti kalian lihat untuk di akhir video untuk review gamenya ya. Dan kita lihat penggunaan baterainya guys. Di sini penggunaan baterai saya seperti ini guys, lebih banyak WhatsApp, dan dapat short 8 jam 37 menit ini sudah lumayan ya untuk penggunaan sosial media guys. Ya walaupun biasanya kalau awet banget bisa sampai 8 jam dan mungkin bisa 10 jam kalau kalian pakai extreme baterai ya, mode hemat daya banget ya. Jadi sudah oke untuk penggunaan baterai. Kalau kalian pengen lebih maksimal lagi sih sebenarnya tinggal ganti custom kernel doang sih sebenarnya guys. Dan kita lihat dari pengaturan Havok ini guys, ini customisasinya. Dan di sini bila status ada settingannya kurang lebih hampir sama ya, ada kayak begini guys. Jadi kalau kalian butuh ROM banyak settingan, di sini guys sudah ada sih sebenarnya. Jadi kayak gini. Interface juga ada. Kalian bisa pakai custom header ya kalau kalian mau. Kalau kalian punya gambar yang lebih bagus kalian bisa pakai guys, karena custom headernya di sini yang standar doang. Kalian pakai yang kalian punya gambar kalau ada yang lebih bagus ya. Dan settingan yang lainnya hampir sama. Dan untuk gesturnya di sini kayak begini doang ya. Cuma untuk 2 tombol doang, untuk full gesturnya belum ada ya untuk di ROM ini. Dan di sini juga sudah ada gaming mode guys. Jadi kalian bisa aktifkan gaming mode kalau kalian nggak pengen diganggu sambil ngegame ya. Dan sebenarnya sudah enak sih ngegame di ROM ini, tapi kita cobain ya sekarang. Dan di sini Bluetooth dan hotspotnya kita cobain juga ya. Ini aman sih sebenarnya Bluetooth dan hotspot portable-nya, jadi bisa berfungsi dengan normal ya untuk hotspot dan Bluetooth. Dan kita cobain buat ngegame juga. Jadi sudah kita login untuk di game PUBG Mobile, dan kita lihat dari grafisnya aja langsung. Dan di kernel Purchaf ini ternyata memang nggak bisa HD ya, karena sebelumnya dulu pernah saya juga coba Purchaf ini dan memang nggak bisa HD sih sebenarnya. Tapi kita cobain dah ntar buat ngegamenya gimana rasanya guys. Dan dari audio juga sudah high. Dan kita cobain satu match ya biar kalian lihat. Oke guys, ini baru aja kita masuk ya. Dan ini bukan grafis HD sebenarnya guys. Di ROM Havok nih mending ganti kernel aja sih daripada. Tapi kalau kalian mau pakai kernel standar bawaan juga nggak masalah sih, tetap bisa lumayan ini walaupun nggak grafis HD. Masih enak lah menurut saya di sini ya. Dengan dari ROM Havok ini, jadi kalau ngegamenya kayak gini masih enak lah. Oke guys, mungkin cukup sekian review singkat dari ROM Havok ini ya. Buat kalian yang pengen cobain ROM ini atau kalian suka dengan ROM ini, kalian bisa cek link download di deskripsi. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe guys. See you, sampai jumpa di video kita selanjutnya.